kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak. Saya berharap yang membuat narasi ini, yang membuat postingan ini, yang menggiring opini yang dilakukan ini memiliki kesadaran bahwa tidak boleh membuat sesuatu narasi yang diposting di depan publik tanpa data dan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebuah tayangan di stasiun televisi nasional bikin geger seluruh Indonesia. Trans 7 diduga telah menghina pesantren dan para ulama. Tayangan itu menuding pesantren sebagai tempat yang menumbuhkan budaya feodalisme. Demo besar-besaran, boikot pun menggema di mana-mana. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita saksikan bagaimana selengkapnya mengenai adanya dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh televisi nasional yaitu Trans 7. Untuk itu, nanti kalau bikin narasi, opini, tuduhan, sebaiknya disajikan data-data agar tidak menjadi fitnah. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Saya minta kepada teman-teman Nahdien, tolong sadari bahwa tidak semua orang itu suka kepada kita. Ada orang-orang yang mengincar kesalahan kita sekecil apapun, karena upaya-upaya mendiskreditkan pesantren dan kiai itu adalah bagian dari operasi-operasi untuk meruntuhkan Nahdlatul Ulama. Itu harus disadari gitu. Dan Trans 7 ini sejak tahun 2014 sudah nyeleneh. Saya tenaga ahli di Densus 88. Selama 6 tahun, saya berada di sana. Saya tahu persis bagaimana gesturnya Trans 7, Trans Corporation ini ketika melakukan operasi-operasi itu lewat tayangan-tayangan. Coba itu tayangan-tayangan yang dulu tentang ISIS, tentang khilafah, itu selalu diamplifikasi. Saya nggak tahu ini. Saya minta kepada Trans Corporation supaya meninjau ulang susunan redaksi yang ada di dalam di stasiun TV mereka itu. Coba cek itu. Apa jangan-jangan di dalamnya? Bukan sekali ini aja kayak sepertinya, Gus ya. Kesalahan Trans 7. Sering sekali, saya udah perhatikan ada Khazanah itu, Khazanah Trans 7. Itu juga selalu mengamplifikasi berbagai agenda-agenda Hizbut Tahrir maupun Ikhwanul Muslimin. Saya itu sangat memperhatikan hal-hal seperti itu, karena saya bekerja untuk itu. Jadi, ini adalah teguran keras kepada Trans Corporation, supaya meninjau ulang dari bagian sumber daya manusianya, meninjau orang-orang yang bekerja di dalamnya. Saya barusan diundang juga sama Trans 7 untuk bicara. Saya bilang, saya nggak bisa, saya lagi ngajar di Malaysia. Saya betul-betul masih sakit hati, karena mereka ini bukan hanya sekali ini, mereka juga sudah berbuat hal yang sama berkali-kali di sebelumnya. Itu saya kira proses hukum itu harus terus dilanjutkan untuk menjadi pembelajaran kepada mereka. Dan kalau hanya dengan permintaan maaf melalui surat, apalagi hanya melalui WA, datang kalian, hadir kalian ke pesantren dan ke dalam kiai kami, guru kami. Atau kami yang akan menyeret kalian untuk datang ke pesantren dan minta maaf kepada dia. Sebetulnya saya bukan atas nama Wakil Ketua DPR, karena ada gambar yang ditayangkan Trans 7 yang gulung tikar itu keponakan saya di Pondok Pesantren Cipasung. Saya alumninya dan saya berhak untuk menggugat, melaporkan Trans 7. Bukan hanya itu, kemarin yang ditayangkan itu hampir menyangkut, saya hitung ada 10-12 pesantren. Iya. Karena video yang dipotong-potong. Trans 7 boikot Gus, wis jelas untuk mengipamret disebar. Boikot ditutup ae. Trans 7 diboikot, ditutup. Mungkin duit dicacah kuwi nggih kantor Gus Idam official. Cabang DKI ya. Mengira iso ngelola, karon nggih menyiarkan kebaikan. Trans 7 ini sapa to? Guru Tanjung. Golek ana nomere. Anak singkong iki. Lah ya golek ana nomere.
ditutup ae, logone didukne, gantinen YouTube-mu kuwi. Ora ngono nggih gudang sonmu kuwi ora apa-apa. Makanya ketika seorang santri terus nesu, ngamuk, ya benar itu ada beberapa alumni Himasal, beliau menyampaikan berbicara tentang kecewa, ya kita kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Trans 7. Ya memaafkan. Tapi semisal kita itu tidak dididik adab atau akhlakul karimah oleh seorang guru, ya Trans 7 saya wis kobong, Pak. Iya. Kobong, Pak. Tapi apakah ini memang sudah lu sensor atau memang sebuah kesengajaan yang tidak disensor? Mohon maaf anggota dewan, pihak Trans 7 itu telah mengakui kelalaiannya. Artinya menurut hukum, mohon izin, kami juga bertanya kepada KPI dengan dasar dan wewenangnya, apakah dengan dasar pidana unsur yang terpenuhi dalam Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, bisakah Trans TV dicabut hak siarnya, dicabut menjadi sebuah media dianggap bermasalah? Karena KPI sama, Trans 7 ya, bukan Trans 7. KPI itu sama dengan KPK, cuman bedanya eksekutorialnya. Nah, berharap dengan Komisi 1 bisa memberikan kajian yang mendalam sehingga KPI punya hak eksekusi yang kuat jika memang ini berbenturan dalam masalah regulasinya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi. Ingat bahwa pondok pesantren adalah pendidikan tua. Guru-guru kami difitnah, dihina. Dalam buku ini kami nggak perlu sebutkan unsur-unsurnya, tapi sudah terpenuhi yang namanya delik Undang-Undang ITE. Dan apabila proses hukum berlanjut sebagaimana laporan teman-teman terhadap Trans 7 itu diproses, apakah itu bisa jadi dasar KPU untuk mencabut hak siar daripada Trans 7? Berharap keadilan dari anggota dewan dan juga dari Kementerian Komdigi untuk ikut mengawasi tidak cuma Trans 7 tapi TV-TV swasta lainnya terkait dengan masalah pondok pesantren dan marwah ulama. Kami para alumni sangat sakit hati, sangat tidak menerima sebuah program ekspos yang kami anggap, astagfirullah, mohon maaf, tanpa program itu ditayangkan, bikin yang benar program baik tentang pondok pesantren, cuan akan didapatkan oleh Trans 7. Tapi kenapa malah dibikin program ekspos yang seperti itu? Ini yang disayangkan. Kalau memang diartikan itu adalah untuk mencari duit, sangat naif buat kami Trans 7 membuat tayangan ekspos seperti itu. Itu saja pandangan kami sebagai alumni, sebagai masyarakat dari kelompok santri, meminta pengawasan dari anggota dewan yang terhormat terkait perlindungan hukum dan juga tidak terulangnya kasus ini lewat kajian regulasi yang diarahkan kepada Komdigi dan wewenang kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk bisa melakukan kontrol dan penegasan sanksi yang kuat. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Allahumma biqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan di salah satu stasiun televisi nasional Trans TV telah memicu gelombang kemarahan umat Islam di seluruh Indonesia. Dalam programnya, pesantren digambarkan sebagai lembaga yang mengajarkan budaya feodalisme, sebuah tuduhan yang bukan hanya keliru, tapi juga sangat menyesatkan dan merendahkan marwah pesantren serta para ulama, ya teman-teman. Pesantren bukan sekadar tempat menuntut ilmu agama, ia adalah benteng moral bangsa, tempat lahirnya ulama, pemimpin, dan pejuang yang menjaga nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan keikhlasan. Menyebut pesantren sebagai simbol feodalisme sama saja dengan menutup mata terhadap sejarah panjang perjuangan mereka dalam membangun peradaban Islam di Indonesia. Apa yang dilakukan Trans 7 bukan sekadar kesalahan penyajian, tapi bentuk kesalahan moral dalam menjalankan fungsi media. Media massa seharusnya menjadi ruang edukatif yang menumbuhkan pemahaman dan toleransi, bukan menebar stigma dan memperkeruh suasana. Kemarahan umat Islam yang meluap, demonstrasi di berbagai daerah, hingga seruan boikot terhadap Trans 7 adalah bukti nyata bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam ketika kehormatan agama dan ulama dilecehkan. Trans TV harus bertanggung jawab. Permintaan maaf terbuka bukan hanya wajib, tapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada jutaan santri dan ulama yang telah berkontribusi besar bagi bangsa ini. Harus bertanggung jawab. Permintaan maaf terbuka bukan hanya wajib, tapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada jutaan santri dan ulama yang telah berkontribusi besar bagi bangsa ini. Jangan sampai media menjadi alat penghancur nilai-nilai luhur yang justru menjadi penopang negeri ini. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman berkaitan dengan video yang telah kita lihat bersama tadi? Bagaimana beberapa ulama, ribuan ulama, para santri, para kiai
tidak terima atas adanya dugaan, ujaran kebencian atau secara tidak langsung media nasional ini, media televisi nasional ini secara tidak langsung telah telah menghinakan dunia pondok pesantren atau tradisi-tradisi yang telah dilakukan oleh pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar. Dan di video kali ini cuma sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.